adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kita sudah kembali lagi untuk ibadah online. Nah, adik-adik sudah siap untuk ibadah sekolah minggu? Oke, kalau sudah siap, ayo adik-adik kita mau mengambil posisi kita yang terbaik. Kita mau duduk diam, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah adik-adik, meskipun ibadah kita hanya secara online, tetapi kita boleh tetap semangat dan antusias di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai, kita mau mengangkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang pujian ini lagi dari awal. Mari adik-adik kita mau mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari biarlah pujian dan syukur boleh selalu kami ingat, dan kami boleh selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih
syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami mau sangat mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat mengucap syukur. Tuhan, kalau sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami, Tuhan Yesus tolong berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan juga nanti kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus tolong berkati agar boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, nah sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Aku anak raja, kau anak raja, tak
kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Oke, kalau kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, nah sekarang Kak Keke mau mengajak adik-adik di rumah, kita mau menari bersama-sama untuk Tuhan seperti Raja Daud yang menari untuk Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian Bila Roh Allah Ada. Adik-adik di rumah ikutan menari ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari-nari seperti Daud menari. Menari-nari seperti Daud menari. Haleluya. Oke adik-adik, kalau kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, serta kita juga sudah menari untuk Tuhan, sekarang kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan
kita angkat pujian ini lebih dengan sungguh lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Amin Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga sudah menari untuk-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong berkati Kak Amel yang akan membawakan firman, dan Tuhan tolong berkati adik-adik di rumah yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya kami semua boleh diberkati dan firman Tuhan boleh bertumbuh subur dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Sudah bersorak-sorai. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya. Oh ya, disiapkan juga Alkitabnya. Pembacaan Alkitab kita yaitu dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35. Nanti adik-adik baca di rumah masing-masing ya. Ya, tentang ini adalah anak kecil yang menyelamatkan Paulus. Di sini Paulus adalah seorang rasul yang dulunya bernama siapa adik-adik? Saulus, seorang Yahudi yang dibesarkan di Tarsus. Suatu hari Paulus pergi ke kota Yerusalem. Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di Yerusalem. Tetapi ada sebagian orang Yahudi yang tidak menyukai kedatangan Paulus. Mereka tidak mempercayai adanya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sana Paulus tetap memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Dia bersaksi tentang adanya Tuhan dan juru selamat, adanya keselamatan. Tetapi orang-orang Yahudi tidak menyukai dan membenci Paulus. Mereka tidak mempercayai tentang Tuhan. Orang Yahudi banyak ingin menangkap Paulus di sana dan ingin membunuhnya agar tidak menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ya, orang-orang Yahudi tidak menyukai adanya Paulus. Dan di sana kita baca lagi, orang Yahudi banyak sekali ingin menangkap Paulus. Orang Yahudi gagal menangkap Paulus karena Paulus sudah dibawa oleh tentara Romawi. Jadi di sana ketika orang-orang Yahudi bersama yang tua-tua meremukan apa yang akan mereka rencanakan. Mereka akan menangkap dan membunuh Paulus. Tetapi mereka ada anak kecil yang mendengar di balik pintu. Dia mendengar apa yang dikatakan orang Yahudi ingin membunuh, dan anak kecil ini adalah seorang keponakannya dari Paulus tersebut. Orang Yahudi gagal menangkap Paulus. Orang Yahudi akhirnya batal menangkap karena Paulus sendiri sudah dibawa pergi oleh tentara-tentara. Lalu anak kecil itu, seorang ponakan Paulus, mendengar rencana orang Yahudi untuk menangkap anak kecil itu, pergi kepada kepala pasukan. Dan Paulus
pindah ke Kaisare di sana. Adik-adik kita baca ya, orang Yahudi itu bersumpah tidak makan, tidak minum karena mereka mempunyai rencana untuk membunuh Paulus. Nah, kita baca di ayat yang ke-1, di situ hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah. Paulus mempunyai hati yang tulus kepada Tuhan. Jadi kita lihat juga di ayat yang ke-5, janganlah berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan situ kita lihat lagi di ayat yang ke-11, pada malam berikutnya Tuhan datang, berdiri di sisinya, dan berkata kepada kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Kuatkan hatimu, Paulus, tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan menyelamatkan seorang Paulus dengan anak kecil, yaitu seorang ponakannya. Di sana Paulus diselamatkan dan Paulus pindah ke Kaisare dengan didampingi oleh 2 orang prajurit, 70 orang yang berkuda dan 200 orang yang bersenjata lembing. Dan kita lihat lagi di ayatnya yang ke-31. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanannya. Puji Tuhan, adik-adik. Di sini kita melihat bahwa Paulus punya hati yang tulus, punya hati yang murni untuk memberitakan firman Tuhan di Yerusalem. Ketika itu orang-orang Yahudi tidak menyukai dia, tetapi Tuhan memakai anak kecil, seorang ponakannya, dan diselamatkanlah Paulus dan tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Puji Tuhan, adik-adik, apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat adik-adik lakukan untuk menolong sesama manusia dan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Adik-adik boleh simak video yang berikut ini. Komik Alkitab Anak. Anak kecil menyelamatkan Paulus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 23. Suatu hari, Pak Paulus pergi ke kota Yerusalem. Pak Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di kota Yerusalem. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Pak Paulus. Lalu orang Yahudi yang banyak itu ingin menangkap Pak Paulus. Tiba-tiba datanglah pasukan tentara untuk mengambil Paulus dan membawanya ke markas. Orang Yahudi gagal untuk menangkap Pak Paulus karena sudah bawa di markas tentara Roma. Tetapi orang-orang Yahudi mempunyai rencana jahat, yaitu ingin menangkap Pak Paulus sendiri. Tetapi ada seorang anak kecil yang mendengar rencana jahat orang Yahudi. Anak kecil itu lalu berlari pergi ke markas tentara Roma.
Anak kecil adalah keponakan Pak Paulus. Anak kecil itu tidak ingin pamannya celaka. Lalu anak kecil itu bertemu dengan perwira pasukan dan memberitahukan rencana jahat orang Yahudi. Kemudian kepala pasukan itu memerintahkan Pak Paulus untuk segera dipindah ke kota Kaisarea. Akhirnya, pada malam hari para prajurit itu melindungi dan membawa Pak Paulus pergi. Keesokan harinya, orang-orang Yahudi menunggu dan gagal lagi untuk menangkap Pak Paulus. Ayat hafalan: kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ulangan pasal 31 ayat 6. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan menutup dalam doa. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami sudah beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, tiba saatnya Tuhan, kami sudah selesai Tuhan di dalam sekolah minggu kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan pakai lagi, lebih heran lagi di dalam kehidupan adik-adik kami Tuhan. Tuhan berkati di dalam sekolah Tuhan. Mungkin di mana Tuhan masih pandemi Tuhan, tetapi biarlah Tuhan pandemi ini boleh berakhir Tuhan Yesus, dan anak-anak-Mu Tuhan boleh kembali sekolah bertatap muka Tuhan. Berkatilah kami Tuhan anak-anak, dan Engkau menolong kami di dalam sekolah kami, di dalam studi kami Tuhan, di dalam kami belajar Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati orang tua kami Tuhan di dalam pekerjaan. Tuhan selalu menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami Tuhan yang memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Dadah.